Gue ngeliat pendaki, tapi bukan apa sih namanya ya, ngomongnya gimana ya, bukan pendaki yang kayak kita biasa gitu. Dia cuma diem aja. Itu gue ngeliat sebelah kiri bang, yang ada pohon gede tuh, yang kepunggungan itu tuh, sebelah kiri turunan. Di situ dia diem aja tuh, gue tegesin, ini kok kayak temen gue gitu ya kan, kayak temen gue yang meninggal di 2019. Gak lama gue denger nih si ibu ini teriak kenceng banget, wah tolongin gue, badan gue panas banget tuh. Akhirnya pada keluar dong tetangga tenda. Akhirnya gue juga keluar tuh sama temen-temen gue berempat. Ngapa sih? Nah pas lihat sama perempuan ini yang satu tenda sama si ibu ini, pas lihat ini pundaknya ini ada telapak tangan 5 biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini jauh banget nih dari negeri seberang nih, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Hamid. Malam Bang Mange. Apa kabar? Waduh, untung gak kenal. Alhamdulillah baik. Sehat tuh Bang ya? Alhamdulillah. Sibukannya lagi apa sekarang nih? Biasa konten-konten. Konten-konten gak jelas gitu yang menghasilkan inilah ya. TikTok nah, gitu. Terakhir kalian naik gunung kapan nih Bang Hamid? Itu terakhir naik gunung ke Gunung Slamet. Oke. Tanggal 8 Oktober. Baru tahun ini berarti ya? Di tahun 2022. Iya. Nah, pada segmen momen kali ini pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih? Di Gunung Slamet ini. Oh, yang itu berarti mendapatkan kejadian horor nih pasti pas Dapat pendakian kayak gitu. Dan tadi juga Hamid bilang sempat dilecehkan dan dikucilkan sama pendaki-pendaki yang gitulah ya, yang high class gitu ya. Nah, lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Hamid ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu gue bulan Oktober tepatnya ya, 2022. Itu gue berangkat tanggal 6. Gue berangkat tanggal 6 Oktober, berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, gue berempat. Dari Terminal Kampung Rambutan, gue itu sekitar jam 8 malam dapat bis. Lanjut ke Terminal Mendolo, itu gue janjian. Sebelumnya udah janjian sama dari pihak gunung yang lain lah, Gunung Pakuaja. Dijemput sama ada seorang bapak, jemput di Terminal Mendolo, jemput gue berempat nih. Akhirnya gue dijemput ke rumah dia dulu, ke rumah beliau dulu. Terus kita nyampe lah di tempat rumah dia nih, di Desa Parikesit, Wonosobo. Dari situ kita gak langsung ke Gunung Slamet, biasa kita tektok Gunung Pakuaja dulu. Nah dari Gunung Pakuaja turun, malamnya langsung berangkat ke itu pada tanggal 7 ya, tanggal 7.
tanggal 7 kita langsung malam nih sekitar jam 12 malam langsung ke desa Bambangan. Lewat via Bambangan kan Gunung Slamet. Itu gue nyampe di base camp yang Bambangan ini jam 8 pagi bang. Karena itu kan jauh banget ya. Gue berangkat jam 12 nyampe jam 8 pagi. Karena gue ada kendala dulu nih di pertengahan jalan. Karena banyak mobil yang gue naikin ini banyak meledak meletus. Itu gue berhenti dulu tuh 2 jam dari jam 4 sampai jam 6 nunggu orang lewat lah, bengkel kan nggak ada yang lewat tuh. Akhirnya di situ kita nemu orang baik lah, berhenti kita tolongin dia balik ke rumah. Ada warga situ ngambil kunci lah apa, kan kita bawa ban serep juga. Udah beres ban langsung gas lagi tuh ke Bambangan. Setibanya kita di Bambangan langsung beres-beres, packing ya kan, rapi-rapi, daftar simaksi. Terus nggak lama jam 9 langsung mulai trek. Itu gua berlima sama temen gua, 1 perempuan, ibu-ibu lah ya. Yang ibu-ibu ini sama si bapak ini, si guide lah, guide. Kita bawa guide ini, bapak ini naik ojek. Gue bertiga sama temen gue jalan kaki karena buat pemanasan. Itu lumayan jauh kan, sejaman. Jalan lah gue nyantai. Gue pikir karena kan itu kita sambil ngeliput juga ya bang, bikin dokumentasi. Temen buat vlog ya. Iya, temen gue ini kameramen. Temen gue kan duluan tuh. Gue sama temen gue satunya jalan santai. Gue kira si ibu ini sama bapak ini nungguin kan kita mau jalan bareng. Ternyata dia udah terobos terus, itu nggak ketemu sama sekali. Gue selalu berdua lah sama temen gue ini. Dari gue ketemu pangkalan ojek, nggak ketemu si ibu sama bapak ini, nggak ketemu. Gue terobos lagi warung sebelum pos 2. Sebelum pos 1, sorry. Dari pos 1 nyantai sebentar ya kan. Nah, ketemulah sama kameramen si ibu ini nih, temen gue. Di pos 1, di warung. Lanjut jalan tuh kameramen ngejar yang ibu ini nih, yang YouTuber itu ya kan katanya. Akhirnya ya udah tuh. Nggak lama kemudian gue jalan, gue ngajak temen gue, ayo lanjut jalan, udah mendung ya kan. Itu udah mau masuk, masih jam sebelum dohor sih bang, jam 11-an ya kan. Kita jalan santai. Akhirnya gue jalan duluan tuh ke arah pos 1. Setibanya gue di pos 1, itu gue nggak ketemu mereka lagi. Cuman gue sendirilah. Akhirnya gue nyebat dulu ya kan, ngopi. Gue ketemu temen gue nih, sekalian gue nungguin, kok lama banget sih. Sampai sejam setengah gue nungguin di situ, sampai jam 1-an lah, jam 1 siang. Datang lah dia. Akhirnya nggak lama dia ngerokok dulu, ngopi. Ayo gue ajak jalan bareng tuh arah ke pos 2. Gue bareng sama temennya dia nih, anak Bogor katanya. Gue bertiga sambil gue bawa teko emas. Situ ya biasa diledek-ledekin gue kan, jangan digosok bang, ntar keluar jin. Iya. Akhirnya ya udah, gue ketawa-tawa bercanda. Gue lanjut jalan. Di sebelum pos 2 itu temen gue ini berhenti karena ketemu temen-temennya banyak, ngobrol. Nah di situ posisi gue jadi porter kan. Jadi tenda semuanya di gue, barang-barang pelatihan masak di gua. Jadi kalau gua nggak kejar, kasihan dia nungguin di tempat camp. Akhirnya gua ngejar mereka semua kan. Jalan tuh gua ke arah pos 2. Itu sepi banget bang, karena pendaki gua lewatin semua. Mungkin ada lagi di atas, tapi gua belum ketemu. Dari sebelum pos 2 pertengahan pos 1 pos 2 itu gua sendiri terus. Nah di situ posisi hujan tuh. Awal gerimis, kata gue jangan hujan dulu nih. Nggak taunya langsung deras. Terus gue naruh keril kan, gue senderin di pohon. Buru-buru tuh gue ngambil jas hujan. Ternyata jas hujan semuanya dipegang sama temen gue yang di bawah. Gue nggak megang jas hujan sama sekali. Akhirnya gue coba gue buka dulu kan. Kali ini sebelumnya kan gue belum nggak ingat jas hujan di mana kan. Gue buka carrier aja kan ada cekrekannya tuh. Itu susah banget bang. Itu bener-bener susah banget. Akhirnya kata gue, kok susah banget sih gitu. Gak kepencet. Jadi kayak gak tahu tangan gue kaku, gak tahu apa. Gak kebuka. Akhirnya gue paksa baru kebuka. Pas gue kebuka itu hujannya berhenti.
maksudnya pas tasnya kebuka, hujannya berhenti. Akhirnya ya udah gue masukin almet gue pakai kaos sama celana panjang doang kan. Gue tutup lagi, langsung gue gendong lagi carrier. Gue lanjut jalan. Gue jalan pelan tuh santai sembari nunggu pendaki yang di belakang nih biar bareng. Iseng juga kan sendirian. Akhirnya gue jalan pelan kan tuh bang. Itu kan jalannya setapak doang ya kalau Gunung Slamet via Bang-Bangan, jadi tanah mulu kan. Udah gitu banyak lorong terowongan gitu. Nah di situ setengah perjalanan, pokoknya sebelum pos 2 itu gue ngeliat temen gue yang di bawah ini. Temen gue akhirnya gue nggak sadar kalau gue sadar temen gue ini di belakang gue, tapi kok kenapa dia di depan. Di situ sempat jadi pikiran gue kan, perasaan dia di belakang gue sama teman-temannya, kok tiba tasnya kan dia pakai tas merah, jaket merah, celana krem lah ya kan, celana panjang krem. Gue kejar terus tuh, tapi nggak kekejar, ada jaraknya juga bang. Nah setibanya di pos 2 itu kok temen gue nggak ada gitu kan, nggak ada sama sekali. Gue tanya nih sama pendaki yang Bandung yang sebelumnya gue ketemu juga, udah saling kenal. Bang, ngeliat temen gue gak? Siapa yang ibu-ibu itu ya apa? Udah pada ke atas semua tuh, tapi yang bertiga doang ngeliatnya, yang satu lagi nggak tahu kemana. Iya masih di belakang bang. Akhirnya ya udah lah kan, di situ nggak gue permasalahin, mungkin gue salah lihat. Akhirnya gue istirahat dulu kan di situ hujan turun, hujan lagi tuh. Gue nggak megang jas hujan, cuman sebentar sih. Akhirnya hujan berhenti, gue langsung lanjut jalan dari pos 2 kan ke pos 3 tuh, lumayan jauh ya jaraknya. Nah setelah gue udah jalan dari pos 2 itu gue kan masih sepi tuh ya bang, sendiri lagi gue posisi nih, nggak ketemu pendaki maksudnya. Kan gue iseng ya, gue nyanyi kayak nyanyi Jawa gitu sih yang viral-viral tuh, yang wongkong ini yang gitu. Oke, iya. Iya, gue nyanyi, ada yang ngikutin bang, tapi suara perempuan pelan banget, halus. Wongkong ini pelan banget. Gue nggak kaget, siapa? Gue nengok ke belakang, ke kanan kiri, ada. Akhirnya gue lanjut lagi nih, wongkong, ikutin lagi bang. Ngikutin lagi. Di situ gue emang nggak ada rasa takut, tapi gue makin penasaran. Suaranya cakep lah kan, halus banget gitu bang. Sampai 3 kali gue nyanyi kayak tadi, baru dia nggak ikutin lagi. Di situ branding dong gue, jujur gue branding banget. Akhirnya gue langsung lari tuh, bukan itu sedikit landai itu ya. Gue lari, ketemu tuh tanjakan. Gak lama kemudian gue ketemu sama persimpangan nih, yang ngarah dari Dipajaya sama Bang-Bangan. Gue kan Bang-Bangan. Nah gue jalan nih, kan itu kan sedikit nanjak, itu landai itu, ada pos sebelah kanan. Gue masuk dulu. Nah temen gue ini di belakang gue yang tadi, Mit, manggil gue, lah lu kemana be lu, katakan, ayo sini dulu istirahat. Ya udah tuh di situ posisi gue kan di situ jatuh ya bang ya, sebelum nyampe persimpangan itu. Gue megang daun-daun yang gatel banget tuh, perih tuh, apaan namanya. Nah mampir lu tuh ke pos itu, gue minta makan lu, mana jas hujan gue pengen ganti baju juga kan. Akhirnya udah gak usah tanggung, di situ kita makan dulu kan, nasi bungkus tuh. Terus adalah satu pendaki cewek nyamperin kita, kenal sama gue nih, jadi ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Dia dari Pontianak. Pontianak? Iya. Singkat cerita langsung kita jalan lagi tuh, bareng tuh rame pendaki yang dari bawah. Cuman gue jalan duluan karena gue kan bawa tenda ya bang, kasihan yang nungguin di atas. Itu gue posisi dari persimpangan mau sebelum pos 3 ya, sendiri lagi bang. Itu sendiri lagi. Nah temen gue ini bener-bener nyantai banget. Sedangkan temen gue ini kan juga porter, tapi dia bawain baju-baju salinannya si ibu ini sama bapak itu. Cuman nyantai banget. Akhirnya gue duluan lah kan, kasihan. Sendirian lagi tuh gue posisi di trek. Dia masih ngobrol-ngobrol biasa sama temen-temennya katanya. Nah sebelum pos 3 itu gue ngeliat temen gue lagi yang di belakang. Gue tegesin lagi nih, bener-bener dia bang, kayak tasnya tas Eiger warna merah gitu. Gue tegesin dah, iya tas Eiger merah, celana krem panjang, bajunya juga jaketnya warna merah banget, merah polos lah ya kan. Akhirnya udahlah gue ikutin ya, udah kelihatan juga kan pos 3 udah rame tuh.
Pas gue di pos 3 itu dia nggak ada lagi. Akhirnya udahlah, gue ketemu sama kameramen ini, temen gue, ngobrol tuh gue, bang, ayo buruan diomelin tuh sama si ibu gini, dia udah kedinginan, udah nyampe pos 4 gitu. Yaudah yuk. Nah di situ gue diledekin lah ya kan bang ya, kayak gue nggak kenal juga sama mereka, nggak kenal kan, namanya di pendakian kan, diledekin, wih ada pendongeng handal tuh katanya gitu kan. Nah kira siapa bang? Siapa lagi kalau bukan lo bang? Pada ketawa semua kan, rame. Iya, rame tuh bang. Akhirnya gue ikut ketawa karena gue mikir ya udahlah bercanda kan. Terus ada lagi yang ngomong nih nyeletuk, sih gue ntar kalau lu ngedaki bareng si abangnya apa ngetrek bareng dapat cerita mistis lo gituin gue. Akhirnya gue ketawa aja kan, gue anggap itu bercanda lah, ya udah. Akhirnya ya udah bang, gue duluan, gue langsung jalan lagi. Nah temen gue ini nongol lagi di belakang. Temen gue ini yang tadi di belakang mulu. Akhirnya yaudah ya bareng terus tuh gue dempet. Nah di pertengahan sebelum pos 4 kan enggak begitu jauh ya kalau menurut gue. Itu dia nggak ada lagi di belakang, mungkin ngobrol lah ya kan, ngobrol. Gue jalan lagi berdua sama temen gue nih kameramen. Nyampe lah di pos sama Rantu yang baru nih, yang jalur baru, bukan jalur lama. Situ gue tanpa berlama-lama istirahat kan, langsung gue terobos terus ke pos 5. Sebelum pos 5 itu hujan bang, deras banget. Itu penuh, bener-bener penuh banget. Soalnya setahu gue nih, gue dikasih tahu sama pihak basecamp, yang kan gue Sabtu gue nanjak itu ada 650 pendaki lah hari itu. Makanya di pos 5 ini bener-bener penuh banget. Jadi susah buat nyari spot ini tenda ya kan. Akhirnya udah kita neduh dulu, hujan berhenti. Gue dapet sebelah paling mau ke jurang banget tuh, sampahan mulu, banyak sampah. Kira gue ngegali itu, buang dulu kan. Itu dirin tenda tuh, si ibunya teriak-teriak, "Duh buruan, gue kedinginan, gue mau mati," kayak gitu. Udah basah banget kan bajunya. Sedangkan yang megang baju bukan gue bang, temen gue nih, nyantai banget. Iya. Yaudah mana, tuh buru tuh, dikasih lah udah tuh. Singkat cerita, udah semua udah beres kan, kita tinggal ngopi-ngopi tuh di warung pos 5. Nah si temen gue ini, si ibu ini minta anterin buang air kecil. Tepatnya di belakang shelter banget bang. Kata gue jangan di situ tuh, ntar ada aja kan, gue gituin tuh, gue bercandain lah ya kan. Akhirnya bodo amat, gue udah kebelet, sana lu tungguin di situ aja. Iya. Nah nggak lama kan kita semua udah habis dari warung ya, ngopi-ngopi, makan gorengan lah, ngerokok, balik tuh ke tenda masing-masing. Itu gue masuk tenda jam 10. Gue cuman bawa satu tenda sih, gue berempat, kakak 5. Cuman temen gue ini, si ibu ini berarti kan gede ya, gak muat lah, jadi dia numpang sama anak otek, perempuan sendirian. Dari situ udah tuh, pas kita kan masak mie dulu di tenda kan ya, masuk jam 10:30, masak-masak, ngerokok, ngopi sampai jam 11, setengah 12 udah mulai tidur tuh, udah mulai sleeping bagan semua lah. Akhirnya gak lama gue denger nih si ibu ini teriak kenceng banget, "Wah tolongin badan gue panas banget," tuh. Akhirnya pada keluar dong tetangga-tetangga tenda. Akhirnya gue juga keluar tuh sama temen-temen gue berempat. Ngapa sih? Nah pas lihat sama perempuan ini yang satu tenda sama si ibu ini, pas lihat ini pundaknya ini ada telapak tangan 5 biru gitu. Jadi gue pikir tadi sih kencing sembarangan di situ, dibilang kata gue gituin kan. Ya kan nggak tahu. Ya udah kali hati-hati kata gue gitu. Ya udah masuk lagi tuh, semuanya pada udah sepi. Nah gue udah masuk tenda semua, udah masuk kan ya, kita udah tutup tenda, pintu tenda udah kita sleeping bagan semua. Nah itu gue nggak tahu jam berapa, pokoknya gue nggak ngeliat jam, ada suara inian bang, sliding tenda, seret. Nah si bapak ini yang guide ini bilang, "Siapa tuh yang mau keluar, tutup lagi jangan lupa, dingin, anginnya kenceng," ya kan. Nah gue buka sleeping bag gue tuh, gue ngelokit, gue kanan kiri gue bocah komplit kan. Si bapak ini temen gue di sini, ini temen gue ini deket pintu, gue kanan kiri komplit, nggak ada yang keluar sama sekali bang, sama sekali nggak ada yang keluar. Pintu tenda kebuka. Akhirnya udahlah biarin. Akhirnya kata si bapak guide ini, "Tutup lagi Wit, jadi biarin pak, kali ntar ketutup sendiri," begituin kan.
Akhirnya udah tuh gue sleeping bag lagi, itu nggak bisa tidur. Akhirnya udah tuh, gak lama kemudian ada suara ini lagi bang, seret. Gue buka sleeping bag, ketutup itu tenda, ketutup. Akhirnya udahlah, gak usah dibahas ya kan. Nah singkat cerita itu kita bangun jam 3 ya kan, bangun jam 3 karena bocah otek berisik banget bang, teriak, ayo samit. Gue bangun jam 3 kan, sarapan dulu kayak roti, kayak ngeteh gitu kan. Kayak orang barat ya. Iya, kita nggak makan mie tuh, takut berak-berak kan. Kita nggak langsung summit bang, kita summit jam 5 karena nyantai juga kan. Udah kita lihat kondisi juga sih di pos 5 aja itu udah kabut, bener-bener kabut banget, badai. Akhirnya jam 5 kita langsung mulai summit tuh. Gue berempat, yang temen gue ini yang tadi gue bilang nyantai banget nih, yang di belakang mulu, ini dia masih di belakang, masih di warung lah, ngopi-ngopi gitu. Nah terus jalan tuh gue, masih rada gelap kan dikit. Jalan gue berempat, rame tuh bang, bareng-bareng pendaki juga yang kesiangan summitnya. Ya udah tuh, nyampe lah dari pos 5 pos 6. Nah di pos 6 ini kan gue mules banget tuh ya bang ya. Biasa kalau di gunung kan pagi. Benar. Nah terus gue melipir tuh, bukan jurang sih, sedikit turunan, tapi di balik pohon. Itu gue gak tahu pohon bambu apa bukan, soalnya batang-batang semua. Nah pas gue udah ngegali kan udah dalam banget tuh kayak itu, pokoknya gitulah ya kan. Akhirnya ini nih gue ditemenin sama si temen gue ini, si bapak guide ini sama temen gue lagi satunya. Akhirnya itu pohon itu yang batang segini bang, lumayan gede, krek, duar nih ban badan gue. Di situ nih badan gue sampai begitu bunyi. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa, cuman pegel-pegel doang, sakit. Kira udah tuh, gue langsung buru-buru kan, ya kan gue bawa air juga kan buat itu, cabut. Akhirnya teman gue ini bilang, udah buruan lu, ada Gundurwo tuh. Dia langsung gitu bang, jatuh. Apaan sih lu? Udah gue langsung gak berhenti lagi tuh situ. Langsung cabut jalan ke arah, langsung ke pos 7 tuh bang. Jadi di pos 7 padat, rame banget pendaki. Gua istirahat lu kan di shelter tuh, ada di rumah shelter ya kan. Ngopi lagi, ngerokok lagi. Itu kabutnya bukan kabut biasa, badai banget bang, udah kerasa banget tuh. Akhirnya banyak, gue baru di pos 7 banyak pendaki yang turun, gak boleh naik, batas sama sampai Pelawangan, badai parah tuh katanya. Akhirnya udah nyantai aja lah, itu kan masih jam 6:30 ya bang ya. Nah jam 7 ini gue mulai jalan tuh, coba yuk, yakin. Temen gue ini bilang, si bapak guide ini sama si ibu ini bilang. Akhirnya ya udahlah, jalan pelan-pelan. Itu nggak lama nyampe pos 8, dekat banget tuh, cuma 10 menit. Dari pos 8 kita lanjut lagi tuh bang, lanjut ke arah pos 9 langsung Pelawangan. Nah singkat cerita, setiba di Pelawangan itu bener-bener rame banget pendaki, penuh lah, padat kan, kayak pasar lah ya kan. Itu dari Pelawangan sampai bawah itu kelihatan pendaki semua, ada yang turun, ada yang maksain naik. Dan gua lihat itu puncak nggak tahu di mana bang, gelap banget, bener-bener kabut banget, badai, angin kencang banget kan. Nah, akhirnya ada yang bela-bela nungguin dari jam 4 sampai jam itu buat summit. Tapi gua sama maksain juga ya kan. Akhirnya gua nungguin tuh bang, nyampe jam 8:30 lah, hampir jam 9 gua nungguin di situ. Pada teriak-teriakan tuh yang di setengah dari sebelum puncak, woi matahari nongol, bener-bener nongol tuh bang. Nah pas di situ kan ini kan Pelawangan ya bang ya, di sini ada pohon-pohon. Nah terus yang ke kiri itu kayak ada, bukan jurang sih, turunan. Di situ gua ngelihat pendaki. Gua ngelihat pendaki, tapi bukan apa sih namanya ya, ngomongnya gimana ya, bukan pendaki yang kayak kita biasa gitu. Dia cuman diem aja. Itu gue ngeliat sebelah kiri bang, yang ada pohon gede tuh, yang kepunggungan itu tuh, sebelah kiri turunan. Di situ dia diem aja tuh. Gue tegesin, ini kok kayak temen gue gitu ya kan, kayak temen gue yang meninggal di 2019. Karena gue kenapa bilang kayak almarhum temen gue ini, gue ngelihat kayak apa ya, dari panelnya bener-bener dia yang pakai itu, yang sering yang gue lihat. Dia nggak ngomong, diem aja bang, diem aja.
Udah tuh, pas gue ngeliat dia, gue nggak nyamperin juga, gue nggak ajak ngomong, gue langsung diajak summit kan sama temen gue. Summit yuk, udah jam 9 nih. Ya udah tuh summit, pada teriak-teriakan, matahari nongol. Itu gue sepanjang itu gue summit 3 jam, 2 jam bang, dari Pelawangan ke puncak 2 jam. Lama, bener-bener lama banget itu. Karena ngantri mungkin. Bukan karena ngantri, karena kan gue bawa ibu-ibu. Oke. Dan gue juga apa sih namanya, ibaratnya sweeper lah ya kan. Gue nggak boleh duluan, gue masih ibu ini. Lama banget. Akhirnya dari cerah ke badai lagi, dari badai ke cerah lagi bang. Itu puncak. Berapa kali itu gue ngerasain badai cerah bang. Nah singkat ceritanya bang ya, gue udah nyampe puncak. Itu kalau menurut gue itu Allah Maha Adil ya kan. Itu benar-benar cerah banget ya kan. Ibaratnya kalau bahasa pendaki bulu domba lah tuh, awan. Benar-benar cerah banget ya kan. Awan kinton ya. Iya. Iya. Akhirnya tanpa kita berlama-lama di puncak, kita selebrasi kan, foto-foto biasa sama yang lainnya juga. Turun lagi. Nah, terus itu nggak istirahat bang, langsung terobos ke pos 5. Dari pos 5 itu gue nyampe jam 2:30. Oke, siap. Nyampe jam 3:30 ya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Akhirnya pas gue udah nyampe pos 5 itu belum ngapa-ngapain sama sekali. Temen gue ini, si ibu ini udah ngoceh-ngoceh lah ya kan. Dia buruan turun, pada gatel, pengen mandi segala macem. Gue lihat ke tenda, belum ngapa-ngapain bang, lagi pada masak. Akhirnya udahlah, ibu ini ngajak gue duluan. Duluan yuk, kita berdua tungguin di base camp. Dia biarin bertiga, ya udah. Nah di situ gue rapi-rapi kan, gue bawain yang penting-penting nih. Gue bawa daypack, bawa cemilan juga buat turun, bawa air. Turun gue masih ibu ini, turun. Itu gue akuin cepat, digeber terus sama dia. Tuh turunnya. Nah yang lucunya ini kan dari pos 5 ke pos 4 kan gak begitu jauh ya, sekitar 45 menitan lah. Itu pendaki ngantri bang, rame banget, ada sekitar 25 pendaki. Karena si ibu ini jalan cepet tapi jatuh-jatuhan mulu. Kayak posisi di situ kan becek tanah ya bang ya. Gue ngomong gini, Bu, kita minggir dulu aja, kasih pendaki lewat. Nggak mau, pokoknya sebelum pos 4 sama Rantu nggak boleh ada yang lewatin gue. Harus temenin gue terus sampai ngelewatin pos 4 baru kita turun, baru dia duluan nggak apa-apa gitu. Egois banget ya. Iya, gue bilang gini, lah emang ada apaan sih di pos 4? Kasian dia nungguin tuh. Kita kan bisa ngertiin capek ya kan, pengen buru-buru turun. Ini nggak boleh bang, gue udah berkali-kali. Udah kita minggir dulu aja, kita nyala. Tuh rame, sekitar ada hampir 30 pendaki berjejer bang. Akhirnya udah tuh dari situ. Udah si ibu bilang, pokoknya sebelum kita lewatin pos 4 nggak boleh ada yang lewatin saya ya. Kalian semua temenin sampai lewat pos 4 gitu bilangnya. Dia takut katanya di pos 4. Nah setibanya di pos 4, tar lu jangan ngebalap gua. Gua bukan ngeliat ya, jadi kan pos 4, jalur pos 4 kan kalau dari atas yang mau arah turun, jalur lamanya di sebelah kiri ya bang. Kalau atas itu sebelah kanan. Iya. Sebelah kiri ini gelap banget, gue lihat nggak ada sama sekali apa sih, kayak hutan-hutan gitu enggak. Jadi yang gue lihat ini rumah zaman dulu bang, sebelah kiri, tapi sebelah kanan terang. Oke. Asli bener-bener trek. Yang sebelah kiri, jadi sebelah. Jadi gue sempat dalam hati, wah ini yang dimaksud ibu ini kali, ya kan temen gue ini. Jadi dia nggak mau berdua doang di pos itu. Gue sekilas kok ada, jadi gue nggak nengok gini bang, cuman perumahan zaman dulu gitu bang. Kayak ada tebing tinggi gitu, batu-batuan. Lanjut jalan tuh, lari sih itu gue tinggalin cepet banget. Pas udah lewatin pos 4 tuh udah lumayan jauh kan, pertengahan tapi sebelum pos 3 dibalap semua tuh sama pendaki. Bu maaf ya, duluan. Berdua lah gue di situ, tinggal berdua. Gue ya kan gue benerin celana dulu kan, celana gue melorot gitu kan. Si ibu ini duluan, teriak lah, lu di masih gitu kan. Tadi lu sabar, udah buruan gitu. Gue takut tadi gitu. Ya udah tuh gue lari nyamperin dia. Di situ jadi kan kita kan jalan nih bang,
turunan gue kan, banyak akar-akar lah tanah. Nah di situ sebelah kanan ini gue ngelihat pendaki lagi yang tadi itu, yang temen gue yang meninggal di 2019. Itu gue ngelihat lagi sebelah kanan, dan yang ngelihat bukan cuman gue, si ibu ini juga ngelihat. Jadi pertama gue ngeliat nih bang, dia biasa kayak kaki yang kanan selonjor, kaki kirinya nekuk, jadi kayak kecapean nyender gitu di pohon sebelah kanan dari gue. Si ibu ini langsung ngeletuk bilang kayak gini bang, no kasihan no, ada pendaki kayaknya kedinginan, kita masih ada makanan kan, ayo nyamperin, ayo samperin. Gue pengen ngomong, pengen gue jelasin gak enak kan, takutnya apa sih lu, halusinasi lu, gak jelas lu gitu kan, gak usah lah. Nah akhirnya nah dari situ gue suruh ibu jalan duluan bang, bu jalan duluan aja, no di depan udah pos 3, di depan udah ada pendaki lagi istirahat no rame. Gue samperin tuh, gue melipir lu ke kanan bang, sedikit nanjak ke arah pohon itu yang akar-akar gede-gede kan. Pas di situ gue langsung samperin kan, samperin dia. Gue nggak nanya sama sekali, enggak. Jadi dia ini kayak apa sih namanya, pasang wajah sedih gitu bang. Nah sebelumnya nih bang ya, sebelumnya gue ke Gunung Slamet ini bilang sama almarhum temen gue, ibunya. Gue ngomong sama si ibu ini yang almarhum temen gue, ibunya, bu saya mau ke Gunung Slamet nih sama teman-teman. Oh ya udah hati-hati, siapa tahu ketemu anak saya gitu. Nah disitulah gue samperin, gue nggak ngomong lu ngapain di sini, lu enggak, lu ada di sini ngapain, enggak. Jadi gue di situ tuh gue berpikir kayak dia tuh benar-benar masih ada bang. Jadi gue nggak mikir kayak dia apa-apa gimana gitu, karena yang gue lihat nih jelas banget gitu kan. Ya udahlah, gue nggak mikirin si ibu ini karena kan dia lagi istirahat juga di bawah tuh depan. Dia pasang wajah nangis tuh, nggak nangis sih, sedih banget kan. Akhirnya dia nggak ngomong. Akhirnya gue ngomong, di situ gue ngomong karena gue keinget sama omongannya ibunya ini bang, siapa tahu ketemu kan. Tanpa gue sadari gue ngomong ke dia itu kayak gini, lu dapet salam dari ibu keluarga lu katanya kan, gak usah apa namanya tuh bahasanya gimana ya, gak usah pulang-pulang, maksudnya gak usah ke rumah atau gimana gitu kan, udah tenang gitu kan. Lagi juga udah dibawa kan jasadnya, cuman ya mungkin nyerupain lah ya kan. Udah tuh di situ gue udah ngomong kayak gitu, gue langsung cabut kan. Gue nengok ke belakang, dia udah nggak ada bang, padahal baru sebentar. Nah pas gue mau nyusul si ibu ini teriak, lah itu pendaki yang tadi katanya, yang tadi kedinginan, sini mas, ini dulu apa, saya ada makanan gitu, karena simpati mungkin. Gue nengok nggak ada bang, si ibu ini ngeliat doang, nggak ada. Gue nengok, apa sih orang nggak ada, orang di belakang lu PA kata dia gitu. Gue hirauin kan, gak gue ladenin tuh, karena gue nggak ngeliat setelah itu. Yaudah ya bu, langsung kita turun lagi ke bawah. Nyampe lah di pos 3. Di pos 3 ini gue istirahat sebentar kan, beli minum dulu. Gue bukan ketemu sih, gue ngeliat lagi sebelah sana pojokan ada dia lagi berdiri di samping, di balik pohon. Kayak pengen, ibaratnya kayak pengen ngikut gitu kan, cuman kan gue nggak paham lah gitu. Cuman dia selalu ikutin gue terus. Tanpa berlama-lama gue cabut ke pos 2. Nah sebelum pos 2 ini, yang tadi gue ceritain di awal itu, yang gue nyanyi orang Jawa tuh yang ada yang ngikutin, itu gue tes lagi. Itu gue tes, gue nyanyi, dia ada lagi tuh bang. Kira langsung gue ngomong gini, siapa sih sebenarnya ngikutin, yang ngikutin gue nyanyi, coba dah tongolin dikit, gue gituin tuh kan. Gue penasaran bang, bukan gue nggak merasa nantang sih, penasaran aja. Pas gue ngomong kayak gitu emang nggak ada sih, gue nggak ngeliat. Si ibunya tetap di depan tuh, gue di belakang. Gue nengok ke kanan kiri. Nah pas gue jalan terus tuh, digituin gue bang. Gue nengok ada perempuan cantik banget, pakai apa sih namanya, pakaian adat, pakaian adat Jawa lah gitu. Semacam itu ya kan, kayak sarung batik-batik atau gimana, yang baju cuma segini doang tuh, kayak sarung.
Diutin gue nengok, lah cakep banget. Di situ gue nggak takut kan karena gue posisi berdua. Udahlah, udah amat kata gue. Ternyata dia nih yang selama ini ngikutin. Dia tapi senyumin ke gue bang, senyum ke gue. Gue kagak gue ladenin lagi tuh pas gue nengok dia senyum ke gue, nggak gue ladenin, langsung cabut lagi gue. Cabut ke bawah tuh, nyampe lah pos 2. Di pos 2 gue istirahat. Si temen gue ini, si ibu ngelihat temen gue yang cowok, padahal kan belum pada turun, masih di pos 5 tuh. Langsung ngeliat tuh gini, nah udah dia sendirian tuh kan, nyebut namanya dia. Yang 2 lagi mana? Si itu sama ini ya kan. Mana sih, nggak ada orang, dia belum pada itu. Yang ngeliat ibu ini, gue nggak ngeliat. Apa sih nih Jaya, buruan kejar, ngapain dia sendirian doang? Apa sih orang kagak, gue tarik kan tangannya. Udah nggak usah, yuk istirahat dulu. Udah tuh pas gue narik dia, gue suruh istirahat, gak lama cabut lagi tuh gue. Cabut. Nah dari pos 2 kan turun tuh ke bawah, rada turun. Gue ngeliat temen gue juga, yang tadi gue bilang lambat banget itu. Nah si ibu itu juga ngeliat. Lah, dia sendiri kan. Oh iya bener, dia ngapa sendiri. Jadi kayak gimana sih, sama-sama percaya lah ya kan. Gue kejar itu cepat banget. Gue nggak berasa bang, dari pos 2 masih cepet banget kan. Itu bener-bener sama-sama ngebut. Nah di pos 1 nggak ada dia, nggak ada. Pas tiba gue di pos 1, si ibu ini bilang, ayo kita naik ojek aja, capek. Soalnya udah lelah juga kan, udah sore, udah jam 4-an lah. Udah, gue bilang yaudah naik ojek. 2 motor nih nungguin, dateng lah nggak lama kemudian. Nah gue yang dinaikin ojek, yang dinaikin si ibu ini bang, akhirnya pas udah ditaikin nih, baru mau mau digas. Iya digas. Jalan berapa meter, pokoknya belum ada berapa meter panjang lah kan, baru berapa sih, berapa langkah gitu kalau kita jalan, itu banyak meledak. Meledak tuh bang. Gue masih di belakang dia, belum jalan karena kan setapak doang tuh kan, nggak bisa langsung 2 balap-balapan, nggak bisa gitu kan. Ya udah tuh ganti motor, ada tukang ojek datang, gue minjem dulu motor, ngomong Jawa lah, gue nggak tahu kan, mungkin minjem. Pas udah naik lagi itu kan nyela tuh ya bang, nyela kedua kalinya, rantainya putus. Dan si ibu ini bilang badan gue kok berat banget gitu, kayak ada nyelain dotin. Nah si tukang ojek ini nengok sambil melototin gitulah, katanya. Mungkin ngeliat juga kali ya, karena si ibu ini bilang badan gue berat banget nih, gila nggak kuat. Sampai ganti motor bang 3 kali baru bisa jalan. Di situ jalan tuh kan, duluan tuh kan ngebut banget, nggak bisa pelan kan, ngebut. Sebelum nyampe permukiman warga nih, pesawahan, masih di kebun-kebun itu jatuh tuh gue bang, dari sama tukang ojeknya juga jatuh. Sebelum gue jatuh nih bang, di depan gue ada 2 pendaki di jalur trek. Minggir kan, ada suara motor. Yang gue lihat ini 2 pendaki kok tiba-tiba jatuh gitu ke alang-alang. Kata gue, lah bang itu mabok kali bang ya, gue bilang gitu. Enggak, kayaknya goyang dah, coba gitu bilang, goyang. Jalan kan, ngebut, jatuh gue bang, mental. Abangnya ke depan, gue ke alang-alang. Wah kacau itu bener-bener. Nah udah kan, kita lanjut lagi tuh ngebut. Ini singkat cerita, nyampe lah gue di base camp. Rame banget isunya, gempa ternyata. Di Jogja waktu tanggal 11. Kan gue turun tanggal 11 tuh, gue naik tanggal 9. Oh ternyata lu ngeliat 2 pendaki yang jatuh tiba-tiba itu ternyata ada guncangan atau iya, gempa ya? Di Jogja karena kan Purbalingga nggak begitu jauh bang. Maksudnya jauh tapi kan kerasa mungkin sama-sama Jawa. Tuh. Itu isu rame banget bang. Lu kerasa gak di atas, kerasa gak? Oh iya gitu. Akhirnya gue ikut nimbrung, gue kerasa nih gue jatuh. Tukang ojeknya itu sialan gitu kan. maaf gitu. Berarti karena jatuh itu kena getarannya mungkin. Iya, jadi kena getarannya. Nggak stabil jadinya. Gue berdua nih, gue sama ibu ini yang nyampe duluan. Kayak ya udah gue ganti baju, beres-beres, bersih-bersih kan. Akhirnya udah gue istirahat, si ibu ini mandi, sholat. Temen gue ini bertiga nyampe jam 5:30. Gue nyampe 4:30, selang sejam lah ya kan.
capek. Ya udah tuh, tanpa berlama-lama dia ganti baju semuanya, beres. Habis maghrib cabut ke Wonosobo lagi, Parikesit, ke rumah bapak ini, tempat singgah lah ya kan. Pas udah nyampe, ini gue singkat cerita ya bang, nyampe di rumah bapak ini langsung gue cerita. Pertama gue tegesin dulu, ibu lihat apa ya kan. Saya ngeliat pendaki gitu. Dia bilang sebenarnya saya tahu itu bukan pendaki, tapi saya bilang di situ menghilangkan suasana seram aja. Jadi bilang saya nawarin makan atau gimana, kasihan loh pendaki kedinginan, jadi kayak gitu. Aslinya dia tahu. Iya saya juga lihat, itu teman saya bu. Oh temen gitu. Ya gue jelasin kan, temen gue, tetangga gue meninggal ini namanya siapa. Terus gue nanya lagi sama Ridwan, Wan lu lama banget sih, lu kan bawa baju nih, kasihan ibu sampai kedinginan banget sama bapaknya juga. Kata dia, iya gue emang nyantai banget. Di situ gue sempet disasarin juga mit, kata dia gitu. Itu versi dia. Nggak nyampe ke pos 3 dia. Nggak nyampe ke pos 2 maksudnya. Nggak nyampe ke pos 2 tuh. Maksudnya kan gue, yang tadi gue ngeliat dia sebelum pos 2, ternyata nggak ada. Dan dia ini sama temennya ini bertiga yang dari Bogor, nggak nyampe pos 2, maksudnya 2 kali balik baru nemu pos 2. Jadi lama banget bang, selang waktunya kan. Tuh, udah tuh dia nggak nemu apa lagi. Gua cerita juga, gua nggak dengar suara, gua ngeliat pendaki yang meninggal juga kan. Terus yang tadi di tenda, dia bilang, di tenda denger gak lu yang suara inian? Suara sleting ya? Iya. Si teman gue ini yang 2 nggak denger, yang denger cuman bapak ini. Kata bapak Get itu. Iya, bapak Get itu. Iya saya denger, ngomong Jawa kan. Oh berarti saya juga denger, kita denger berdua pak. Udah dari situ, udahlah ya kan, udah aman lah, kita nyantai lagi. Besoknya baru balik ke Jakarta. Oke nih Mit nih, gue penasaran banget sama pendaki yang tadi lu sempet bilang itu temen lu ya? Iya. Nah, kalau boleh dijelasin ya, entah itu namanya, berarti lu kenal pastinya ya. Tapi kalau buat nyebutin namanya nggak masalah ya? Ya mas ya? Mas, sorry ya. Nggak apa-apa disebutin kali mas ya? Nggak apa-apa ya Mamang. Iman. Atau mungkin inisial aja lah ya? Iya. Untuk menjaga ininya aja ya? Ya kita Iman. Oke. Iman. Nah, kita taruh Santo pendaki ini Iman namanya. Dan itu temen lu? Oke, maksud teman rumah apa teman pendakian nih? Temen rumah bang, temen ngedaki juga. Oke. Dari 2015 awal kenal tuh di situ, tetangga. Dan tadi lu sempat bilang lu sebelum berangkat ke Gunung Slamet, Iya. Lu sempat minta izin sama orang tuanya sih. Iya, gua ngomong. Iya, sekalian kalau misalnya ketemu sampaikan salam mungkin kayak gitu ya. Iya. Dan akhirnya ketemu di summit sama pas mau arah turun tuh sebelum pos 3. Oke. Nah, sama satu lagi ini kan tadi sempat bilang lu udah berteman lama sama almarhum ini ya? Iya. Sempat pernah melakukan pendakian bareng apa gimana? Sempet ke Gunung Pangrango, ke Gunung Tampomas, Gunung Palasari, Gunung Gede, udah 4 kali sih gue bareng. Dan ini pastinya ini teman main lu ya? Iya. Teman daerah rumah ya? Iya. Oke, dan itu beliau ini meninggal di tahun 2019. 19. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin dari sebagian orang juga belum ada yang nyimak ya, atau gimana, si Iman ini meninggal itu karena apa ya, kalau lu tahu? Kalau gua kan nggak tahu kronologinya ya bang ya, jadi cuman dengar kabar dari pihak Basecamp. Basecamp Bang-Bangan ini. Jadi pihak Basecamp ini nelpon orang tuanya, langsung datang ke rumah gua, karena kan ibunya kan dekat banget nih sama orang tua gua. Ceritalah nangis-nangis nih anak saya. Dan siang itu juga sekeluarga langsung jalan. Oke, berangkat ke Bambangan langsung. Iya. Nah, setelahnya dari Bambangan balik kan. Itu nggak langsung ketemu tuh bang. Kayak cari-cari berapa minggu lah. Yang gue dengar sampai seminggu lebih gitu. Pas udah balik ke Jakarta nih, mereka semua keluarganya itu udah bawa jasadnya udah. Nanya dong gue, sebabnya kenapa? Pasti dikasih tahu kan. Dia jadi ikut OT. Ikut OT, terus dia ini bukan lemah ya, jadi kayak istirahat.
Cuman dia itu di pos 4 Samarantu yang jalur lama. Oh iya. Istirahat di situ. Kan kalau kata orang kan istirahat jangan lama-lama, dilarang ngecamp juga kan. Iya. Akhirnya dia istirahat tuh. Yaudah bang, duluan aja. Kaki gue sakit. Katanya kronologinya begitu. Gue ngedenger dari keluarganya dari pihak sana. Terus gue bilang kayak gini. Terus gimana lagi tuh? Ya katanya mah ditinggalin mit katanya gitu sama OT itu. Maksudnya, Tapi di sini kita bukan ditinggalin ya. bukan ditinggalin. Karena emang almarhum ini sempat bilang jalan duluan aja. Jalan duluan. Gue mau istirahat dulu, kaki gue sakit. Oke, ya Itu berarti dia. bukan ditinggalin kalau kayak Bukan. gitu. Oke. Akhirnya gue giniin kan. Nah terus di situ posisi sendiri. Iya sendiri. Pas udah mau nyusul itu kan, jadi kan dia nyusul nih. Itu nyusul ke atas nggak ketemu kayak pos 5 gitu bang. Jadi mundar mandir di pos 4 aja gitu. Oke. Mundar-mundar di pos 4. Dan diketemukannya Dan di situ gue nggak tahu kronologinya, gue nggak tahu kayak gimana. Katanya dia ketemuin yang kata ada di situ berasa kayak ada tebing-tebing gitu bang. Sebelah kanan yang pojok itu kan. Iya. Bukan tebing sih, kayak jurang-jurang Iya. gitu di situ. Ketemunya di bawah situ katanya. Itu gue nggak tahu hipo, nggak tahu apa gimana. mungkin karena terjatuh apa gimana, Iya. tergelincir gitu ya. Bisa Apalagi jadi. kan kita nggak tahu kan cuaca pada saat itu mungkin lagi hujan apa gimana kan ya. Tapi yang jelas ini dan lu bisa pastikan ini bahwa saja almarhum ini teman lu ya. Iya. Dan lu kenal sama keluarga deket ya. Dan di sini kita doakan nih, semoga almarhum siapa tadi namanya? Iman ini ditempatkan di sisinya surganya Allah Ta'ala ya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan selalu diberi kesabaran. Dan bagi para pendaki-pendaki yang baru-baru mau memanjakan atau baru-baru mau naik ya, dan tetap hati-hati dimanapun teman-teman semua berada pasti Mit ya. Benar. Nah sama satu lagi nih Mit nih, dia jadi dua ya. Dari tadi gue satu mulu ya. Nah dua nggak apa-apa ya. Apa? Nah berarti ketika si almarhum ini melakukan pendakiannya, Ya. lu nggak ikut bareng Enggak. almarhum ya berarti ya? Enggak, gue nggak ikut. Oke, dan almarhum ini katanya tadi ngikut OT ya? OT. Oke. Dan tapi emang gue juga pernah ngebaca sih di tahun 2019 itu ada meninggal yang mati atas nama ini yang ditemukan di Gunung Slamet. Ya kita nggak tahu ya namanya manusia kan, nggak tahu apa. Ya mungkin ya berpikir logis aja sih, jadi jangan curiga karena oh dia meninggal karena ini, oh dia meninggal karena ini. Enggak, Iya, jangan itu dia. kayak gitu, jangan. Betul. Kalau kayak gitu kan nanti takutnya menjadi tanda tanya nih kenapa gitu. Yang Betul. pastinya emang almarhum ini emang udah takdirnya di situ mungkin ya. Oke, Mit, thank you banget nih Mit, lu udah pengen berbagi pengalaman Siap. pendakian lu ya, dan sempet ajang reunian mungkin nih sama temen lu si Amin, si Amin sama si Iman ini ya. Iya. Iya, agak reunian ketemu, sempet ngobrol tadi ya. Aduh, asik banget kayak gitu. Walaupun ya bukan asik sih, sedih pastinya lah. Itu dia sedih. Oke nih, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Atau mungkin lu punya quote, Min? Kuat. Boleh lah. Kalau dari gue buat semua pendaki siapapun itu ya bang, dan dimanapun berada, semua gunung kita lebih tepatnya harus jaga etika, jaga adab, jaga perilaku juga bang, karena setiap gunung itu memiliki cerita dan sejarahnya masing-masing. Bener banget. Iya, makanya gue sempet bikin Awas nyasar. jaga attitude. Bener, Karena bener. attitude kurang pasti nyasar. Iya bener. Oke, Amit ya, thank you banget ya Siap. lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Hamid nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.